Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya, pada saat ini kita pertemuannya adalah pertemuan ke-14 ya, lanjutan daripada pertemuan ke-14. Baik, untuk pertemuan ke-14 kita bahas tentang ya simulasi atau studi kasus ya, studi kasus dan simulasi. Untuk studi kasus dan simulasi ini saya rasa sudah kita praktekkan, yang kita sudah bagi berdasarkan kelompok dan Anda sudah mempresentasikannya per kelompok ya, dan Anda sudah melakukan studi kasus ini. Namun sekarang saya hanya mau menyampaikan kira-kira yang kamu sudah lakukan itu ya. Apa itu studi kasus dan apa itu simulasinya. Oke, baik, kita mulai dengan definisinya. Ya, definisi studi kasus itu apa? Kemudian nanti tujuannya dan prosesnya serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu masuk kita ke definisinya. Apa itu studi kasus atau simulasi? Ya, definisinya adalah memahami dan mengaplikasikan. Setelah dipahami dan diaplikasikan. Yaitu apa aja itu yang mau diaplikasikan? Semua yang ada teori yang ada di manajemen project ya. Dan itulah yang dikatakan dengan praktek namanya, praktek langsung. Jadi itu semuanya dibuat dalam konteks praktek ya. Kemudian apa itu tujuan? Tujuan daripada studi kasus itu dilakukan adalah untuk menerapkan seperti yang sedang tadi, menerapkan teori ya. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan ya. Jadi selama ini misalnya secara teori kita kan belajar bagaimana manajemen biaya. Maka kalian sudah praktekkan berapa biaya untuk mengerjakan proyek Anda. Anda sudah bisa menghitungnya dan sudah dilakukan juga. Demikian misalnya dengan waktu, memanajemen waktu ya. Kita kan sudah belajar apa itu manajemen waktu, kita sudah pelajari secara teori, maka kalian praktekkan bagaimana memanage waktu kalian untuk membuat proyek kalian. Nah, itu. Demikian seterusnya, misalnya manajemen komunikasi dan seterusnya. Itu tujuannya. Kemudian apa prosesnya? Jadi proses ini mulai dari pemilihan studi kasus. Jadi kayak kalian itu kan setiap kelompok berbeda ya, judul daripada setiap project. Ya mungkin TIF itu udah yang mengangkat judul yang sudah dilakukan yaitu di KP. Kalau dia TGI itu adalah pembangunan aplikasi kalau nggak salah ya, yang dibawakan oleh dosen tertentu. Jadi itu judulnya, bagaimana judul yang kamu buat, itulah pemilihan studi kasusnya. Dan dalam pemilihan studi kasus itu kalian sudah analisis ya, bagaimana nanti kalau misalnya judul itu dilakukan seperti apa saja yang harus dibutuhkan atau apa saja yang harus diperlukan di dalam proyek tersebut. Kemudian diskusi dan presentasi. Nah, ini juga sudah kita lakukan dan Anda sudah diskusi dan sudah dipresentasikan ya. Baik, tantangannya. Ya, tantangan itu juga sudah kalian alami, bagaimana realisasi atau realisme yang ada di lapangan dengan secara teori. Contoh kita belajar komunikasi, bagaimana manajemen komunikasi. Ya, kita sudah pahami secara teori. Sekarang prakteknya, bagaimana komunikasi di antara kalian. Berkomunikasinya sudah dipraktekkan, apakah memang sudah sesuai dengan teori atau mungkin belum, kan gitu ya. Baik, keterlibatan, demikian juga keterlibatan. Bagaimana keterlibatan setiap daripada orang yang terlibat di dalam proyek tersebut ya, yaitu pemangku kepentingan kalau nggak salah di dalam teorinya. Jadi setiap orang terlibat dalam hal apa? Apakah ada hanya datang hanya duduk dan pulang dan tidak ada, artinya tadi
memberikan sumbangan ke dalam proyek tersebut. Demikian misalnya pemangku kepentingan yang dari pihak eksternal misalnya, ya. Kemudian penilaian secara objektif, ya ini yang harus kita pahami, sering terjadi secara subjektif. Artinya ada pun kesalahan seseorang, tetapi karena itu adalah dekat sama dia, sehingga kesalahannya itu ditutup-tutupi. Ya, itu yang sering juga terjadi di dalam kerja kelompok kalian, mungkin sering juga terjadi begitu ya. Dan hal ini mungkin sudah memang kita atau kalian rasakan di dalam waktu mengerjakan proyek kalian yang sudah ditugasi. Dan saya rasa ini hanyalah sebagai memperjelas bahwa praktik dengan teorinya sering terjadi tidak matching. Kenapa? Ya susah mempraktekkan yang ada di teori itu. Masih sering terjadi sana sini yang kurang sesuai dengan teori ya. Baik, itu saja saya rasa penjelasan tentang pertemuan ke-14 dan saya ucapkan terima kasih.